Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten. Kisah tentang keluarnya Ibnu Abbas dari i'tikafnya untuk memenuhi hajat saudaranya. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi dan Al-Hakim dengan ringkas. Katanya ini adalah hadis sahihul isnad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa suatu ketika ia sedang beriktikaf di dalam masjid Rasulullah SAW. Dalam masa iktikaf itu seorang lelaki datang menemuinya, memberi salam kepadanya, kemudian duduk di dekatnya. Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Ya fulan, aku melihat engkau dalam keadaan murung dan sedih." Jawab lelaki itu, "Ya, begitulah keadaannya wahai anak paman Rasulullah SAW. Aku mempunyai hutang kepada si fulan, dan dengan kemuliaan orang yang ada di dalam kubur ini, sesungguhnya aku tidak mampu melunasi hutang itu." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Dapatkah aku berbicara dengannya mengenai hutangmu itu?" Lelaki itu berkata, "Sekiranya engkau suka, silahkan saja." Kemudian Ibnu Abbas memakai sepatunya dan keluar dari masjid. Maka lelaki itu berkata, "Apakah engkau telah lupa bahawa engkau sedang i'tikaf?" Ibnu Abbas berkata, "Tidak, tetapi aku mendengar pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah SAW, dan perjanjian dengannya adalah dekat." Setelah berkata demikian, air mata Ibnu Abbas berlinangan lalu berkata, "Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa pergi untuk menunaikan hajat saudaranya lalu menunaikannya, maka adalah lebih baik baginya daripada beriktikaf selama 10 tahun. Barang siapa yang beriktikaf satu hari semata-mata untuk memperoleh keridaan Allah SWT, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sebanyak 10 parit, yang jarak satu parit dengan parit lainnya adalah seperti timur dan barat." Dilanjutkan kisah tentang Rasulullah SAW mempersering mengunjungi orang-orang Ansar. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah memperbanyak mengunjungi orang-orang Ansar, tidak memandang orang awam maupun orang yang berkedudukan di kalangan mereka. Jika Rasulullah SAW mengunjungi orang-orang tertentu, beliau akan mengunjunginya di rumahnya. Apabila berkunjung kepada orang-orang awam, beliau sallallahu alaihi wasallam akan datang ke masjid. Al-Haisami mengatakan, hadis ini telah diriwayatkan oleh Ahmad, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW suka mengunjungi ahli keluarga para sahabat Ansar. Rasulullah SAW makan-makan bersama mereka. Setelah selesai makan, Rasulullah SAW menyuruh agar sehelai tikar dibentangkan di sudut rumah itu, lalu melembutkannya dengan memercikkan air di atasnya. Kemudian Rasulullah SAW mengerjakan solat di atasnya dan memohon rahmat untuk keluarga itu. Dilanjutkan kisah saling berkunjung di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan di antara dua orang sahabatnya. Jika salah seorang di antara keduanya terlambat untuk menemui sahabatnya, maka yang lainnya akan menemui sahabatnya itu dengan rasa kasih sayang dan kemesraan. Ia akan berkata kepada sahabatnya, "Bagaimana keadaanmu?" Pada umumnya mereka akan bertemu dan saling menanyakan kabarnya masing-masing sebelum 3 hari berlalu. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Aun katanya, Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada sahabatnya ketika mereka datang menemuinya,
apakah engkau duduk-duduk dengan sahabatmu? Mereka menjawab, ya, kami tidak pernah meninggalkan perbuatan itu. Tanya Ibnu Mas'ud lagi, apakah kalian saling mengunjungi satu sama lain? Mereka menjawab, ya. Ya Abdurrahman, sesungguhnya seorang lelaki di kalangan kami apabila ingin bertemu dengan saudaranya, ia akan berjalan kaki hingga ke ujung Kufah. Ia tidak akan kembali sebelum bertemu dengannya. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya kalian akan selalu berada dalam kebaikan selagi kalian melakukan amalan itu. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari kitab Al-Adab dari Ummu Darda radhiyallahu anha, katanya, salam datang untuk mengunjungi kami dari Madain ke Syam dengan berjalan kaki. Ia memakai celana yang pendek hanya bisa menutupi lututnya. Dilanjutkan kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, aku masuk menemui Rasulullah SAW. Ketika itu aku melihat baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di atas sebuah bantal yang diisi dengan pelepah kurma. Beliau memberikan bantal itu kepadaku, tetapi aku tidak duduk di atasnya. Bantal itu tergeletak di antara aku dan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan kisah Abu Bakar Siddiq memuliakan anak perempuan Sa'ad bin Rabi. Dikeluarkan oleh Tabrani dari Ummu Sa'ad, anak perempuan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anha, katanya, aku masuk menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ia membentangkan kainnya lalu kami duduk di atasnya. Tak lama kemudian Umar radhiyallahu anhu masuk dan bertanya mengenai aku. Abu Bakar berkata, ini adalah anak perempuan dari seorang yang lebih baik dariku dan darimu. Umar bertanya, siapakah orang itu ya Khalifah Rasulullah? Jawab Abu Bakar, seorang lelaki yang telah meninggal pada zaman Rasulullah SAW dan ia telah menyediakan tempatnya di dalam sorga, yang tinggal hanyalah engkau dan aku. Dilanjutkan kisah tentang Umar dan Salman radhiyallahu anhum saling memuliakan. Dikeluarkan oleh Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, Salman Al-Farisi masuk menemui Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sedang bersandar pada sebuah bantal. Kemudian Umar pun memberikan bantal itu kepada Salman. Maka Salman berkata kepadanya, benarlah Allah dan Rasulnya. Umar berkata, ceritakanlah kepada kami ya Abu Abdullah, mengapa engkau berkata demikian? Salman pun berkata, aku pernah masuk menemui Rasulullah SAW yang sedang bersandar pada sebuah bantal. Lalu baginda memberikan bantal itu kepadaku. Kemudian beliau berkata kepadaku, ya Salman, apabila seorang Muslim mengunjungi saudaranya, lalu saudaranya itu memberikan bantal kepadanya dengan niat untuk memuliakannya, dengan itu Allah akan mengampuninya. Dikeluarkan oleh At-Tabrani juga dari Anas, katanya, Salman masuk menemui Umar radhiyallahu anhu yang sedang bersandar pada sebuah bantal. Lalu Umar memberikan bantal itu kepada Salman. Lalu ia berkata, ya Salman, tiadalah seorang Muslim itu masuk menemui saudaranya, kemudian ia memberikan sebuah bantal kepada saudaranya itu dengan tujuan untuk memuliakannya, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam As-Sakir dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, Umar masuk menemui Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, maka Salman mengeluarkan sebuah bantal untuknya. Umar pun bertanya kepada Salman, apa ini ya Salman? Salman berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seorang Muslim itu masuk menemui saudaranya, kemudian ia memberikan sebuah bantal kepada saudaranya itu untuk memuliakannya, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dilanjutkan kisah tentang Abdullah bin Al-Haris memuliakan Ibrahim bin Nashid. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ibrahim Nashid, katanya, aku masuk menemui Abdullah bin Al-Haris bin Jazi Az-Zubaidi radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah memberikan bantal yang ada di bawahnya kepadaku, seraya berkata, barang siapa yang tidak memuliakan orang yang duduk di dekatnya, maka ia bukanlah dari kalangan Ahmad atau Ibrahim atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah,
Itulah kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Begitulah Nabi dan sahabat memuliakan saudara-saudaranya. Untuk itu, mari kita sama-sama mengamalkan apa yang kita dengar dan kita niat menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.